Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Dila dari Prodi Bahasa Asing Terapan kelas B dengan NIM terakhir 058. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ibadah ghairu mahdoh. Mungkin di sini masih banyak orang yang belum tahu tentang ibadah ghairu mahdoh, dari pengertiannya, dari dalilnya, dari prinsipnya, atau mungkin juga dari contohnya. Di sini saya akan membahas satu-satu tentang ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh adalah amalan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak ditetapkan dengan jelas keberadaannya. Ibadah ini didasarkan oleh akal dan logika yang bersifat rasional. Jika menurut akal dan logika ibadah ini benar, maka boleh dilaksanakan. Namun jika menurut akal dan logika ini salah atau mungkin tidak benar, maka ibadah ini tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan. Jika kita melaksanakan ibadah ini dengan niat yang benar, maka hukumnya adalah sah dan kita mendapatkan pahala. Namun, jika kita melakukannya dengan niat yang buruk, hukumnya tetap sah, namun kita tidak mendapatkan pahala. Sebagaimana yang terdapat pada dalil surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul harama walal hadiya walal qalaida wala aminal baital harama yabtaguna fadlam min rabbihim wa ridwana wa iza halatum fastadu wa la yajrimanakum syana'anu qaumin an sadukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwani wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Selanjutnya ada ciri-ciri ibadah ghairu mahdoh. Ciri-ciri ibadah ghairu mahdoh antara lain aktivitas atau ucapan yang awalnya atau sejatinya tidak berupa ibadah bisa berubah sesuai dengan niat. Seperti contohnya aktivitas makan. Jika kita makan namun tidak mempunyai niat, maka tidak mendapatkan pahala. Namun jika kita melakukan aktivitas makan lalu kita berniat untuk mendapatkan kekuatan untuk menunaikan ibadah, maka bisa mendapatkan pahala. Lalu dikerjakan dengan maksud memenuhi kebutuhan yang bersifat ukrawi. Ukrawi adalah yang bersifat memikirkan tentang akhirat. Seperti contohnya kita senantiasa untuk berzikir, untuk melaksanakan sunah-sunah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak memikirkan tentang dunia saja, namun kita memikirkan tentang akhirat. Lalu ada aktivitas yang dilaksanakan dapat dijangkau secara logis. Contohnya ya seperti bekerja, belajar, makan, bersikap sopan santun, seperti itu. Lalu ada contoh ibadah ghairu mahdoh. Contoh-contoh ibadah ghairu mahdoh yang tadi saya sebutkan di ciri-ciri ada makan. Jika kita makan dengan niat untuk mendapatkan kekuatan agar kita kuat untuk menunaikan ibadah, maka bisa mendapatkan pahala. Lalu contoh lainnya ada belajar, mengucapkan salam, bersikap lemah lembut dan sopan santun. Yang dimaksud bersikap lemah lembut dan sopan santun yaitu kita harus bersikap sopan kepada sesama manusia dan makhluk-makhluk ciptaan Allah agar mendapatkan balasan di akhirat nanti. Yang terakhir, ada prinsip ibadah ghairu mahdoh.
Ibadah gairu mahdoh tentu memiliki prinsip, antara lain keberadaannya didasarkan atas tidak adanya larangan. Yang kedua, tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul. Dan yang ketiga, bersifat rasional. Ibadah bentuk ini baik buruknya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan dari saya dapat menambah pengetahuan tentang apa itu konsep ibadah gairu mahdoh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.